Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya D. Ubarmawi dengan NPM 022721111161. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Khairul Ternate, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi utang antar perusahaan dengan mata kuliahnya Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Di sini utang antar perusahaan ya. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu elemen entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa keuntungan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang lebih rendah. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya, sehingga kemungkinannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi peminjam uang langsung ke pasar modal. Nah, di sini ada gambaran umum konsolidasi. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan. Nah, transfer utang langsung antar perusahaan ini melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya utang atau piutang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjam dana operasi. Yang kedua, transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Nah, transfer utang tidak langsung antar perusahaan ini melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut ke afiliasi penerbit. Sebagai contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non afiliasi. Nah, kita masuk pada penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Selanjutnya, pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari hutang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, berarti bahwa dalam laporan keuangan konsolidasi, efek hutang antar perusahaan harus dieliminasi. Nah, eliminasi ini dilakukan untuk mencegah adanya penggandaan pendapatan, beban, dan aset atau kewajiban yang terkait dengan transaksi tersebut. Pada saat
suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi juga, ke afiliasi pada nominal itu, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Nah, suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi milik sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga. Nah, di sini ada contoh pada tahun 2001 di tanggal 1 Januari PT Anak meminjam 100.000 US dollar dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal 100.000 US dollar. Tingkat bunga kupon 12% dalam jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar 12.000 US dollar. Nilai yang dimana nilai nominal dikalikan dengan bunga kupon. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Nah, di sini ada ayat jurnal. Hutang obligasi sebesar 100.000 US dollar di debit dan di kredit investasi pada obligasi sebesar 100.000 US dollar dengan catatan hilangkan kepemilikan obligasi antar perusahaan yang diasumsikan sebesar 100.000 US dollar. Jurnal yang kedua yaitu pendapatan bunga pada debit sebesar 12.000 US dollar dan di kredit beban bunga sebesar 12.000 US dollar dengan catatan hilangkan bunga antar perusahaan laporan laba rugi yang diasumsikan sebesar 12.000 US dollar. Jurnal yang ketiga, hutang bunga pada debit sebesar 16.000 US dollar dan bunga tagihan pada kredit sebesar 16.000 US dollar dengan catatan hilangkan bunga antar perusahaan di neraca yang diasumsikan sebesar 16.000 US dollar. Ayat jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada hutang, karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada hutang. Nah, sini diingatkan bahwa ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi, karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Nah, pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Nah, mungkin itu saja presentasi saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih karena sudah menonton video saya hingga selesai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.